Jim, ada pertanyaan gua. Ini kan Fuji baru beres. Ya. Ini part berapa sih? Part 4 berarti ya? Part 4. Kira-kira kedepannya bakal ada sama Fuji lagi nggak? Sebenarnya kan kemarin udah sedikit spill sih. Kalau misalkan bakal ada gebrakan baru, kita kan bakal launching produk nih. Iya. Launching produk baru dan Fuji bakal terlibat, bakal ngebantuin produk barunya. Jadi bakal ada beberapa, bakal lebih sering mungkin Fuji bakal masuk ke arahan. Cuman sebenarnya gini apa namanya? Gue tuh pengen lebih ngebahas acara kemarin. Namanya tuh keseluruhan sih. Dari sebelum datangnya Fuji, dari permasalahan-permasalahan yang ada nih. Ya, yang kita lewatin lah. Tahu loh, permasalahan-permasalahannya tuh gokil. Terus dari permasalahannya, terus pas mulainya dari acaranya. Menurut lu nih semua, main acara seru apa enggak? Seru. Dua. Total. Seru tapi seruan part sebelumnya. Beda sama part sebelumnya tuh beda. Kita beda sih. Dan part sebelumnya yang terakhir ya, part kita dalam ya, part 3 ya. Part 3. Part 3 itu paling menurut gua paling berkesan sih. Part 3. Oh, bukan part 1. Bukan Lu bukan satu. part 1 dong? Part 3. Kalau gue part 1. Gue part 1 sih. Gua part part 3 satu. yang pas di sini. Part 1 soalnya kan Gua nggak ada part satu. gue datang Gua aja part narik Lu part 1 ada gak? Nggak ada gua. Part 3. Oh, Gue baru pertama Itu kali. makanya. Gue baru pertama kali, makanya gue bilang seru abis. Nah, berarti ngalamin lu sama gua sama Najim. Iya. 3. Part Kalau satu. gua part 3. Gua part 1. Dapat di situ maksud gua part 1 oke kita kenal, part 2 yang di depan ya. Part 2 di depan, part 3 tuh kayak kenal bener-bener kayak keluarga di situ. Oh iya. Baru dapetnya tuh di situ tuh Kita tau. sampai nongkrong selesai live-nya kan. Nongkrong dulu lama di situ. Iya. Iya sih. Pas setelah part 3 tuh nongkrong lama. Kemarin pun tuh setelah itu nongkrong lama juga kan. Kemarin juga nongkrong lama. Harusnya kan selesai jam 9. Iya. Fuji tuh balik jam setengah 11. Jam setengah 11 kemarin. Setengah 11. Setengah 11 kemarin. Lama tuh ngobrol. Tapi lebih lama part 3, paling lama part 3 nongkrongnya kan. Oh gua enggak gua. Paling lama part 3. Tapi menurut lo Jim itu gagal apa enggak? Oh secara acara enggak. Secara acara keseluruhan enggak. Cuman emang ada beberapa miss aja. Cuman missnya tuh bukan miss yang kayak part 2. Ya. Part 2 miss itu. Kalau part kemarin tuh masih oke acaranya. Bisa kelihatan cemerut di situ. Cuman nih. Part 2 yang ada Yang kita pakai jas. pakai jas itu kan? Iya. Yang Bang. kamera Walaupun- bermasalah. Oh Iya, walaupun Kamera. sebetulnya enggak Tapi seru itu. Sebenarnya Karena seru drum itu. band, Iya. udah lu Iya. kan kapan? gue nonton di video. Iya. Cuman elektroniknya Walaupun yang nggak- masalah ya. enggak banyak. Teknis. Sebetulnya enggak semua orang ngeh ke situ. Ngeh kalau itu miss tuh gak? Cuma karena kita cerita atau gak itu miss apa segala macam baru tuh oh iya bener ya, oh iya. Iya, tapi pasti orang tuh inget bagian yang seru-serunya doang. Iya. Asli seru banget tuh. Pas part. Sebenarnya ya part 2 gila seru loh. Seru parah itu. Part 2 seru. Gila, itu. Part 2 paling Yang masih gila. drum band, kuda. Iya, walaupun nggak kepikiran gue. mewah. Kudanya walaupun nggak kepikiran. Terus paling Itu kuda tuh ide si Adam. Udah itu. Tadinya tuh posisi part 1, part 2 ya. Jim, gua udah ngomong, Jim part 2 bakal ada Fuji. Datang mawa kuda aing ka dieu. Aing sorangan gua bawa kuda Jim ini mah. Ini mah punten, tilu dan kudana. Saya ngomong tilu kuda 3, bikin 3 kudanya. Oke, gua bilang. Part 2 sebenarnya seru kalau berjalan. Kalau misalkan kan miss-nya tuh dari teknis apa dari mic-nya, dari gambar apa sih. Itu kalau misalkan suara sama gambarnya aman, gila. itu momen Iya. paling Cah, gila itu. sih. Iya. Itu momen paling gila itu. Tapi part 2 kebantu tuh drum band, kuda, seru Ya, tuh gak? serunya. Cuman Aslinya gue tuh nggak ada di momen seru-seru itu. Karena gue harus di balik layar. Ya. Ya benar. Di balik layar. Kalau lu yang tahu nih semua, bewok di belakang layar. Hujan tuh. Langsung beatbox dia. Begitu tuh semua. Cuma enggak, itu kayaknya ini deh. Kayaknya kedengeran deh itu. Hah? Kan bocor. Gue langsung lari kan gue ke dia. Mik, kata gue mik. Gila di live kameranya kemana, suaranya di mana. Berarti dari masalah technical issue part 2, part 3, part 4 lumayan lancar lah ya. Ya lancar part 4 Terbilang lancar lah. Ini Belajar dari makanya kesalahan. sebenarnya gini penentuan di part 4 tuh penentuan. Kalau misalkan di part 4 ini masih ada masalah teknis, berarti keresahan tuh belum bisa naik level. Karena kalau misalnya kita live di luar tuh, itu masalahnya pasti bakal lebih rumit, lebih susah. Tapi kalau misalnya kita bisa, berarti kita naik level.
Jadi kita bisa tuh bikin event-event yang lebih gede lagi. Ngerti nggak? Jadi itu penentuan tuh kemarin gue ngobrol sama si Alip Sidika, ini kalau misalnya kita sampai gagal nih, berarti udah kita emang stuck di sini aja, nggak bisa naik level. Gue jadi kepikiran yang di laut tau gak sih? Ya. Yang dulu dia pernah cerita kalau kita bakal live di laut gitu loh. Iya. Itu bakal kejadian gak sih gitu. Itu gokil kalau bakal kejadian itu gokil menurut Gue udah ngerasa Ronaldo. Iya Ronaldo. Kayaknya udah berasa Cristiano Ronaldo, kebayang gue turun tuh gak? Turun bawa koper. Tiba-tiba ada omongan mau Di kapal pesiar lah. mau nyewa private jet apaan gue bilang. Ini keresahan apaan? Ngehayal bebas katanya. Cuman gini, yang gue rasain ya dari nol sampai sekarang nih keresahan berdiri itu berawal dari hayalan-hayalan yang ada. Emang iya? Iyalah, lu gak pas di kantor lama, di kantor baru harus ada artis, harus ada ini, harus ada ini. Ngerti gak lu? Itu kan sebenarnya cuman hayalan, bukan yang dimatengin beneran gitu. Tapi kejadian. Pengennya sih ada artis ya, gitu. Ngundang ini. Lu inget gak sih gue pernah ngomong ke lu? Emang ngaruh ngundang artis? Nggak? Oh iya. Kata lu ngaruh gini-gini. Kata gue, kenapa emang apa bedanya kita live sendiri sama ada artis tuh bedanya apa? Sama aja, gue mikir gitu tuh gak sih? Enggak, akhirnya dia ngejelasin tuh begini dan gue sadar tuh setelah kejadian. Oh gini ya ternyata beda live sama artis tuh. Tapi gue nanya dulu, gue potong. Yang lu bilang tuh ini berawal dari hayalan, Jim. Lu bakal nyangka nggak sampai sini? Enggak lah. Itu jelas kan, lu bakal nyangka. Tapi lu susun gak sih ini semua? Enggak. Ini nggak lu susun? Kalau disusun sih enggak. Disusun sih enggak. Cuman gua pengen ngelakuin yang terbaik aja terus. Pengen ada hal baru lagi, apalagi ya. Kayak sekarang misalkan udah Fuji, udah part 4, apalagi ya. Jadi kalau disusun sih enggak, kalau misalkan direncanain yang benar-benar harus kejadian enggak. Gitu. Jadi ya udah, gue pengen ngelakuin hal terbaik aja. Karena gini, semakin kesini gue ngerasa nih semakin brand keresahan itu udah bukan tentang produk lagi. Kalau misalkan sadar gitu, gue sih ngerasa gitu. Jadi keresahan tuh sekarang udah bukan cuma tentang kita jualan parfum, tapi keresahan tuh udah jadi satu tim, satu tongkrongan. Ya. Label keresahan tuh udah bukan parfum lagi. Bukan parfum. Lebih tepatnya kalau Lebih ke- gue bisa bilang keluarga sih. Ya. Keluarga, maksudnya keluarga di luar rumah. Ya, Rumah keluarga. kedua. Keluarga sih. Ya ada Jadi tim beda. baru masuk, ada Iya. kayak si Jidan, terus si Se, terus si Avan. Dan alhamdulillah itu ngeklop gitu, ngerti gak lo? Ya. Nyatu bisa gitu. Nyusun apa? Chemistry itu dapat. Kayak si Avan kan baru nih. Lu berapa lama, Pan? Sebulan ini Belum sebulan. Duluan ya, Pan. Walaupun dengan karakternya masing-masing Ya. gitu ya. Itu Dan kan. nginep dia sekarang di kamar gua. Ya. Jadi Lu gua gua ngerasa beda lagi. Udah sahabat sekamar sekarang. Gue tadi pagi tuh buka kamar ada si Avan, aneh lu mau tidur di sini kata gue. Udah sumpek tuh gua kamarnya. Ini lu mah parah dan lu bersihin deh gua kamar lu. Itu kardus-kardus. Udah ada hewan. Kardus apaan? Aneh. Ih, hewan kecil di kandang. Lu Walaupun gua- kadang keluar. Lu kok gong? Itu hewan dari mana sih? Lu kok gong? Apaan? Hewan tuh dari mana itu? Dari pacar ya? Dari punya Anak cewek katanya. gua. Ini anak Tapi kita jujur berdua. ya, tapi Iya, jujur ya. merawat, Tapi jujur ya. Tapi dilahirin katanya itu. Itu dilahirin. Keluar tuh. Katanya dilahirin. Enggak, tapi jujur ya, kamar lu sama si Farhan sama kamar Jidan rapian dia. Makanya gue Kalau nyaman. baju-baju gua nggak ada yang berantakan ya. Iya. Cuman kayak itu nggak tahu gua bekas kardus itu kotak punya siapa di dalamnya. Oh, gue juga gak tahu. Nah, kalau itu mah. itu yang Cuman berantakan lu, itu kan. lu Pan. rasain nih, lu masuk ke kamar Jidan sama masuk ke kamar gua sama Farhan. Kalau kamar gua sama Farhan adem, lu masuk kamar dia sumpek. Karena AC AC sering gua Lembab, matiin. lembab bukan? Iya gitu lembab. AC sering gua matiin. Mau gua omongin, mau dimarahin. Ya udah. Mau gak? Apa? Ngerokok dalam kamar. AC nyala. Enggak, Masa nyala? AC mati. gue mau jujur. Gua masuk kamar Itu ide kita berdua. Gila. Dia sempat ngajak, Pan ngerokok yuk, kata gue. Aduh, tahap juga ya kamar bau rokok, kata gue. Gua masuk kamar nih. Lu kok gitu sih Pan malah jadi berdua anjir. Gua masuk kamar dia lagi ini tuh gak? Lagi santai tuh gak? Gua ngelihat Asbang ngerokok. Gila udah berani ya. Mentang-mentang tinggal sendiri. Gitu nyawa tuh. Gua pindah kamar gua udah gak mau. Harus gua. disidak berarti sama Mana lu. lu? Adam nggak Adam? Gua keluar. Gua kan Setelah keluar dari kantor keresahan. Iya. setelah keluar Setelah dari kamar tidur itu masuk kayak akhirnya gitu bisa tidur lebih enak gitu ya, nyenyak gitu.
Oh, berarti lu bilang di sini gak nyaman gitu? Bukan masalah itu. Oh, gitu. Belum beres gue ngomong. Oh, gitu. Bisa tidur bareng bini, lu belum beres. Oh, gitu. Ya, gitu doang. Tapi emang lu dulu sebelumnya sekamar sama siapa? Si Farhan. Cuma itu yang gua tidurin, itu tempat si Farhan. Berarti lu sebelumnya masih Sama si Jidan. Jidan. Tuh kasur yang di bawah tuh, itu Ada- biasanya gue ada situ. dia. Kan ada yang di atas. Semenjak ada yang di bawah, gue yang di bawah. Kenapa? Nggak tahu, udah aja main di situ. Enak. Tapi Dem, gimana Dam? Perbedaannya setelah menikah? Oh, jauh sih kalau bisa dibilang. Kalau dibilang udah nikah bedanya gimana, gue juga ini hal yang belum pernah gue rasain. Jelas, karena gue baru pertama kali nikah. Iya, Ya. iya benar sih. Dan maksud gue, sorry, boleh di skip gak ini obrolan? yang gitu dong bintang. Pengen. Baca. Bukan bintang, jangan gitu dong Ronaldo. Ada yang komen, melihat Ad sekarang kayak Ronaldo. Edan. Dia lo tuh narima gitu. Ronaldo mah di atas bintang. Pengen gue kenal apa ya? Kalau nggak salah ya nih, satu-satunya orang yang di follow sama Fuji, Ad sekarang. Iya. Kelas itu. Kaget. Itu kelas. Kelas. Tar dulu. Oke, kalau di follow sama Fuji, tulisannya teh udah follow tuh kalau udah beres. Ini tulisannya follow back. Berarti belum di follow sama si anjing emang lu. Gila. Iya. Tahu itu. Anjing ya. Jadi makanya tahu, maksud gua gua, kasar ya di sini ya. Kemarin Iya. kemarin di acara kemarin tuh di acara di part 4 itu jadi kesan terbaik buat Aad. Iya. Cuman gue kira setelah gue lihat clipper orang-orang tuh, kan kita nggak ngeh nih. Kita fokus masing-masing lah. Gue ngeliat clipper orang-orang tuh, ngeliatin lu kayak ngelakban si Fuji, ngelakban Iya. kakinya. Terus kayak banyak kebantuinnya. Itu gokil sih maksud gue. Ngejagainnya tuh bener-bener totalitas. Lu tuh, buktiin di part 3 omongan lu di Nah, situ. benar. Berarti Lu emang buktiin part lu 3. care berarti orangnya ya? Itu lu mau pansos atau gimana sih? Anjing. Gua nanya. Lu tahu gue anjing. Gue cuma melakukan apa yang emang harus gue lakuin aja. Tapi yang Ad, seharusnya gitu. tapi Ad care sih menurut gua. Jahat enggak dari dulu At orangnya enggak neko-neko. At enggak neko-neko enggak carmuk lah. Cuman emang tengil si anjing. Gua bisa ngomong Iya sama sih, tengil. itu pun gue pas kejadian-kejadian itu tuh gue ngeliat tuh orang clipper si Aad masangin apa tuh? Lakban. Bukan lakban. Yang Terus tali, yang tali. Main paku tuh buat Paku. lomba paku. Bukain ini apa Minuman. Minum. Elder. Itu Kalau orang sih. habis makan, orang habis makan normal gue kasih air gitu kan. KPAan ya. Service. Tapi kok gue liat care lu ke gua sama ke Fuji lebih care ke Fuji daripada gua. Ngapain Kata-kata gue kemarin udah dijawab. Oh, iya. Terakhir itu kita tuh tinggal kita hidup bukan sama temen tapi sama pasangan. Oh, pasangan. Pasangan. Enggak lebih rinci lagi kita hidup bukan sama Tadi kos. Tapi sama pasangan gitu loh. Tadi ngomong keluarga. Tadi ngomong keluarga. Benar. Tetap aja lu juga kayak sekarang lu sama keluarga lu kalau lu udah nikah lu mau sama keluarga lu hidup. Kan lu sama keluarga kecil lu pasti. Iya sih. Balik lagi ke nikah gua sama bini gua. Kan gua juga lama tinggal di sini tuh gua lama. Oh, gue pikir tinggal sama bini lu udah lama. Enggak, tinggal di sini tuh gua lama. Dari Januari ya, lama lah anak-anak kos lah. Gua sama bini gua pun di rumah ngerasa kalau bukan nggak bawa makan ya, kalau datang ke sini tuh kan anak kos tuh masih mikirin lo. Udah pada makan apa belum atau apa atau Ada yang apa. masak. Hah? Kan ada yang masakin. Maksudnya Kalau di bini dapur. gua masak atau apa, Oh, pengen bawain biar pada aja, nyobain gitu. bawain. Kadang gue suka kepikirannya buat anak kos begitu. Ya mungkin ya bisa dibilang tadi dari awal udah bisa dibilang keresahan ya keluarga. Menurut gue ya. Iya. Balik lagi ke situ sih. Yang dari si Jidan sebenarnya termasuk dari awal si Jidan tuh Jidan ya. Ya. Jidan dari awal. Dari awal. Jidan dari awal. Tapi gue selingkuh. Aja. Parah. Traitor. Lu nyesel gak Dan? Nyesel gue. Hah? Enggak, penyesalan bener-bener nyesel gak itu? Bener-bener nyesel atau gila. Gue 7 bulan gak ada pemasukan. Cuman gini sih Dan, harusnya lu nggak nyesel atau enggak?
Jadi Itu pelajaran. mungkin Itu pelajaran jadi sih, ya. pelajaran. Nah, lu penyesalan itu tuh lu tertutup. nol dalam finansial tuh gak dari duit nih lu nol tuh gak kata lu penghasilan. Cuman kan lu banyak pelajaran dari situ. Iya, Lu benar, ketemu orang, lu tahu oh ini kalau misalnya berarti kalau misalnya orang kayak begini nih gue begini nih. Nextnya tuh lu nggak akan kegitu lagi. Iya, Ya, iya. itu kan Iya. lagi juga kalau itu kan lu masih tanah belum jadi bintang itu. Ya makanya gue kan Kalau bilang kayak dulu, sekarang kan udah jadi bintang kan jadi lu udah bisa mikir. bintangan jadi- Ahad atau gila Ronaldo, hati di atasnya bintang. Ya lu sekarang sampai kalau misal oh lu ini bukan butuh berapa lagi sini dah gua masuk dulu deh biar nih lu udah ya. Itu epic banget sih. Itu yang ajaran lu, itu epic pelajaran banget. Ngomong lu. dulu, bentar dulu. Sebelum pokoknya part 1, part 2 Upel hype. Jadi sebelum Upel nge-host, beres Upel itu gua. Yang nonton itu bisa 500 600. Gua masuk itu 200 100. Beban buat saya. Sekarang sebelum Jidan itu saya. Yang nonton 300, saya masuk 20. Jidan Bukan, aja. bukan akun keresahan kan? Hah? Bukan akun keresahan tapi kan. Bukan. Bukan Cuman lu dulu lebih parah lu. Oh Dulu iya, pas awal-awal lebih parah. iya. Gue udah Ada hampir kita- setahun gue ngerasain 3 orang, 6 orang gue Satu, masih dua, merasakan itu. Iya. Penonton 1 2 3. Saya merasakan. Awal-awal tuh gelo. 1 2 3 1 2 3 cek. Kosong, cuman admin doang nyematkan. Iya, sumpah ya. Lu ngalamin dan zaman itu udah Oh, si Jidan kan dari awal lu. Sebelum lu kan gue dulu. Oh sempet Si Jidan kan ini kantor ketiga kita kan. Gue kantor Oh, pertama, Kantor kantor pertama, kedua udah. kantor kedua, di kantor pertama si Jidan udah ada. Udah ada kantor pertama. Kantor kedua, Pas kantor tahun. ketiga ini. Pas Jadi gue tahun. nyobain semua Setahun. kantor. Agustus. Lu September. September gue. September. Itu makanya maksud gue dari proses yang berarti yang dari bukan dari nol sih ya. Dari nol lah bisa. Dari nol sampai sekarang tuh si Parhan ngalamin Farhan. tuh. Parhan dari nol Itu sampai nol sekarang. banget tuh. Ya, Maksud gue tuh prosesnya tuh benar-benar Ya. tertatih-tatih itu gak lo? Ya. Dari yang kita nonton 1-2 terus tetap semangat tuh gak? Iya. Itu sih modal cuma satu Dia semangat. konsisten mau Ya. Konsisten rame atau enggak Ya. tuh, mau nol atau sama dia Farhan kayak gitu. Farhan tuh ini loh. udah aja ya udah jalanin Lurus gitu. gitu, ya. Udah aja siaran. Enggak, maksud gua bukan cuma si Parhan, yang lain juga tuh loh. Kayak Iya kan si Jidan apa. Itu kan tetap di awal-awal tuh tetap ngalamin penonton 1, 2, tapi tetap konsisten Iya. sampai kita bisa ke kantor yang kedua yang agak oke gitu. Tetap konsisten sampai kita ada di sini, sampai kita bisa ngundang Aliando, Selos, Fuji itu loh. Itu hal yang gokil dan nggak pernah bisa dibayangin sebenarnya mah. Iya. Cuman modal satu, semangat sama konsisten. Sama satu lagi Apa? berani mencoba. Ya, itu. Iya sih. Gue ngerasa kelebihan keresahan cuma satu, Berani nyoba. berani nyoba. Yang orang Berani belum pernah nyoba. nyoba. Iya. Berani ambil resiko. Berisiko. Dari dari kita ngundang pertama Aliando, kebayang gak lu? Iya. Gua kan Aliando gua nih. ngobrol kalau lu kan ini gimana apa yang harus kita lakukan dengan Aliando? Lo nanya gitu, gue bingung. Gua harus gitu. apa? Kali itu semuanya pertama kali ketemu artis. Iya, Bu. Sumpah iya. Pertama kali ketemu, lo ada? Nggak ada ya Dan? Belum ada. Aliando lu nggak ada ya? Aliando belum. Oh, kan Fuji iya. part 1 juga dia belum ada. Oh iya. Beres Fuji dia masuk. Cuman kalau misalnya lo perhatiin lagi, setiap kita ngundang artis kayak Aliando, Selos, Fuji, alhamdulillah semuanya tuh gak neko-neko. Iya. Gak neko-neko, Sumpah ya. enak diajak Udah ngobrolnya. aja gitu ya. Sebelumnya kan gua gak denger artis tuh begini, banyak Iya, maunya, banyak begini, ini, begini, banyak itu. ini. Iya. Ya gue di zaman SMA dengar katanya gue starnya minta mandinya pakai air galon. Ya, Yang aqua. benar-benar dari itu. Lu ngundang 20 siapa galon. goblok? Hmm? Lu mau ngundang siapa air galon? Tapi ada itu. Ada itu. Ada. Bener-bener itu nggak tahu bener apa enggak, fakta apa enggak, tapi emang kepala OSIS kan teman gue sebangku kan. Kelas. Kepala OSIS. Dia kira kepala OSIS. Apa ketua OSIS ya, ketua OSIS. Ini apa sih dibilangnya apa teh? Riders apa sih? Ya, Raiders. Ki beli kata gue mandi harus pakai air aqua gitu, yang bener-bener segel. Cuman kalau gua kan baru pertama kali ketemu artis nih Fuji nih, langsung Fuji. Kan lu dari dulu nih Aliando, Celos, Fuji, lain-lain nih. Salim. Bagi lu masing-masing yang paling berkesan yang mana? Paling berkesan Fuji lah. Fuji, Gue cuma Gue bisa bilang Selos. Selos. Berkesan kalau berkesan. Cuman Selos. begini. Beda Paling berkesan Fuji. Cuman paling terngiang-ngiang ada satu kata-kata dari Selos. Selos pernah kan setelah live nih nongkrong dulu nih. Ada Selos pernah ngomong gini.
gue nggak mau punya utang sama ide gue sendiri. Ngerti gak lo? Jadi kalau misalkan di kepala gue ada ide, langsung gue jalanin aja. Iya, bener. Itu berhasil apa enggak, ya nanti hasilnya kebelakangan. Itu tuh yang gue selalu ingat. Terus gue coba terus ide-ide yang ada di kepala gue. Untuk makanya ada Fuji part 2 lah, live di luar, nggak pakai kabel, itu kan gila resikonya. Itu berani nyoba. Dengan resiko yang akhirnya kita tanggung sendiri. Dan yang lebih gokil lagi nanti nih, kalau misalnya kita launching produk, itu yang lebih gila lagi menurut gue. Launching produk tuh, di saat nanti momen launching produk, harusnya sih ya kalau misalkan, harusnya sih kayaknya susah buat pakai tim keresahan buat ngejalanin susah. Karena dari kapasitas, dari orangnya kita kekurangan, jadi kita harus nyoba vendor-vendor lain gitu. Karena ini bakal lebih gila lagi. Harusnya bakal lebih gila lagi. Boleh di-spill? Belum bisa. Oh, belum bisa. Karena gini, kenapa belum bisa di-spill? Yang pertama, ini masih lama. Yang kedua, gue takutnya ada kendala yang benar-benar kendala yang benar-benar krusial gitu, yang sampai misalkan oleh Afat sampai gak jadi atau gimana tuh, makanya. Jadi kalau udah pasti, udah dekat baru gue spill. Karena ini resikonya, Iya sih. Ini diberi bro. ini kalau berhasil, kayaknya jadi satu-satunya brand parfum lokal yang bisa ngelakuin ini, ngerti gak lu? Oh jadi cuma baru kita doang. Dari brand parfum ya. Kalau bisa nih. Kita lakuin. Kan. Gokil guys, ide-ide Bang Beo. Selain ide lu yang ini Jim, yang launching produk ini, kayak lu kan bikin Fuji ini sampai part 4. Lu ke depannya tuh mau bikin Aliando part 2 atau Celos part 2 atau mau cari artis yang baru lagi nih? Sebenarnya kan gini, kalau misalkan Aliando part 2, Celos part 2 bakal ada apa enggak, gue masih belum tahu. Bisa jadi ada, bisa juga nggak ada. Jadi kemungkinan itu masih abu-abu gitu. Kalau misalkan Fuji, karena udah, gimana sih lu? Kayak misalnya udah dapet banget, gitu, udah ngeklop banget. Udah gitu yang paling gokilnya lagi gini sih, Fuji tuh. Yang kayaknya nih semua host ngerasain gitu. Fuji ini bukan cuman ngebantu brand keresahan, tapi ngebantu semua host yang ada di keresahan. Lu lihat kan followers anak-anak. Ngerti gak lu? Itu naik signifikan tuh karena siapa? Karena Fuji. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Ya, jadi nggak bisa bilang itu mah karena gua, enggak. Itu karena Fuji. Lu gimana ya, gua bingung, lu kaget, lu tidur nih, followers lu itu 400. Bangun-bangun 10.000, aneh nggak? Gue yang lebih bingung, gue 200, gue live. Beres live and live 500. Kaget gue juga, agak shock ya. Oh begini rasanya ya. Lu naik 300, gue dari 400 jadi 10.000. Jadi 13.000 terakhir tuh gue berhenti di 13.500. Jadi yang Fuji part pertama tuh kalau nggak salah. Part 1 itu gue. Part pertama udah aja kita jalanin flow. Kan impactnya tuh besoknya tuh. Kita nggak tahu tuh, masih belum tahu. Kita nggak tahu. Pas besoknya, gila ini jadi artis kita. FBFB itu kita semua. Lu pertama kali gue keluar ruangan studio, buka HP, ih ada gua. Bukan gue yang ngepost, sumpah bukan gue yang ngepost ini. Clipper demi Allah ada gua sih, kata gua. Gua ketawa-ketawa sendiri tuh, kayaknya gila gua lagi, gua lihat-liatin aja. Pertama kali gua. Itu seneng cuy kalau udah ada Clipper tuh. Aneh itu gimana ya, seneng, aneh, bingung. Jadi bukan kita ngelebay-lebayin. Emang bener. itu perasaan kita di saat itu. Sampai sekarang. Emang itu yang terjadi, tuh enggak? Jadi pas part 3 kayak bukan songong juga ya. Kayak oh besoknya baru rame. Kayak baru kayak ngerasa gini-gini nih, oh besoknya baru rame. Kayak si Aat nih. Sekarang nih ini FVP gue, oh Aat lagi gue bilang. Ronaldo lagi. Hah? Kebayang gak lo? Sampai kayak si Aat, Jidan, si Tupel. Di jalan tuh ada yang minta foto. Iya, Gila gak? Gue ada cerita. Apa? Gue kemarin mau beli rokok ke warung. Gue jalan keluar. Pas gue buka gerbang, udah ada yang teriak, Afan. Halo. Ada nggak ngomong masih jauh, baru pindah rumah.
Barap, kurang ngajar. Barap. Tetangga gue tahu gue semua. Isi galon kecil. isi galon. Hah? Isi galon. Oh, isi galon lagi. Baru bangun tidur. Lagi mau beli galon gua. Baru bangun tidur, baru buka bantal tuh lo. Pas beres ke depan ngambil galonnya. Badam, gua nggak tahu itu siapa, ibu-ibu. Fuji ntar jadi datang. Mungkin. Oh, jadi. Ya, cabut lagi bawa galon anjing. Masih kita tuh masih aneh tuh. Masih aneh. Ada Sumpah orang yang ya. tiba-tiba kenal tuh masih aneh. Masih aneh gue. Wah lu ya, gue ngerasain tadi. Gue ngerasain kemarin. Gue kalau di live nya sampai lu pikir gue siapa Reva Hadi gitu gue. Bukan kata gue. Emang segitunya gitu ya. Gue masih mikir gitu sih. Cuman bahayanya juga mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin bahayanya juga. Ada gini, ada plus ada minus. Kayak plusnya mungkin ya kita seneng begitu, bahayanya juga kayak kalau bukan kelebihan, ada star syndrome. Kayak lu Dan. Mulai-mulai nih semenjak ada cewek lu nih lu star syndrome. Kalau gua iya. ini lu sombong nih. Udah songong banget. Cuman yang gue rasain humble sih dia ke gue. Enggak kalau emang jadi. Ya malu lalunya nggak ngapa-ngapain. Enggak, kayaknya emang ada ini sama gue. Cuman itu sih yang tadi gue bilang. Sebenarnya setiap orang tuh pasti bakal ngerasain star syndrome tuh kalau. Star syndrome. Udah kayak Cuman ada yang ketika parah dikit-dikit ya. banget, ya. Itu dia. Ada yang parah banget. Ada yang udah mau parah, oh ini gua nggak bisa nih. Ya. Yang rem tuh gak. Ya, pasti Jadi ada star yang- syndrome tuh emang harus dilewatin aja. Star syndrome tuh sebenarnya kayak ini gak sih? Yang waktu itu pernah kita bahas. Apa? Setiap orang tuh ada noraknya masing-masing. Ya. Kadar Momen noraknya tuh gak? kadar norak. Bener. Iya, kadar norak. Kayak misalkan lu pakai apa? Lu misalkan kayak pakai HP iPhone lah. Ya. Lu pakai HP iPhone nih, set iPhone 15. Emang lu tuh dari HP iPhone tuh 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 sampai 16 tuh lu ganti itu gak? Dan lu jadi ganti ke yang 16 tuh biasa aja. Ya. Sama orang ganti baru ganti iPhone, ini walaupun sekarang masanya 16, tapi dia ganti 13, itu senangnya beda. Iya, betul. Makanya Lu banyak bisa foto pakai iPhone. banyak foto selfie di kaca tuh. Ya, jebret begitulah. Itu udah Tapi nggak ngebahas gua kan ini nggak. Iya, gua lagi nanya. Itu lagi ngomongin dulu. Nggak ngebahas gua lagi. Kayak gini, kayak dulu gue main motor, sekarang liat anak main motor tuh kayak ngapain sih itu? Udah lewat gue masanya gitu. Iya. Iya, jadi kayak Tapi gitu pas tuh, lu bagian itu tuh lu bahagia. Iya, kan? padahal dulu gue ngelakuin tuh bahagia banget main motor dulu. Itu dia. Gue sekarang dengar suara knalpot berisik, bejir berisik banget gitu, kencang kagak. Eh, Lu. makanya ini sebenarnya ini pembahasan kayak gini sengaja ke lu sih, biar lu nya lebih humble gitu. Siap banget. Intinya biar bisa, ini tuh star syndrome tuh ada yang bisa nggak bisa ada yang nggak Ada bisa yang- nge-handle, Iya. ada yang bisa di-handle. Intinya lu kita ajarin buat lu bisa nge-handle. Amin. Jadi ntar lagi kalau misalnya gue pegang rambutnya doang nggak usah sampai awas lu ya. Lu kita mau bantu ngapain bikin jangan pegang konten. rambut gue. Kenapa? Pokoknya rambut jangan ya. Rambut gue tuh kalau habis dikepang tuh rontok, dijambak-jambakin terus, kasihan gitu. Tapi Soalnya kalau lu pernah lihat gue baper gak sih kalau diceng-cengin? Kenapa pakai kupluk? Keren aja pengen nyobain gitu. Oh, Punya apa gitu. nih kupluknya? Mirip Gua pengen ini, lu beli mirip yang- siapa? gua pengen beli yang NY. Yang podcast sama Teguh. Sama Teguh. Kobra siapa? Andi Teguh. Cobra. Bukan Pras Kobra. Teguh. Pras Teguh. Oh, Ebel Cobra. Ebel Cobra. Anjing. Ya sampai kemarin sekarang permasalahan-permasalahan yang ada nih. Kebayang gak lu? Ini kita ngomongnya jangan part 1 lah, part 1 kejauhan nih permasalahannya. Di part yang kemarin lah, part 4. Pas di part 4 sebelum acara. Pertama tiba-tiba ke band. Iya. Tanggal 19. Langsung 3 hari. 3 hari Hari 19 yang sampai mantap. Ya. Yang marah. tanggal 19 sampai tanggal 23 ya. Sampai Nah. Iya, 23. Iya, Pertama, tanggal 19 23. sampai 23. 23. Tanggal 22 apa 23? Fuji itu tanggal 30. Iya. Nah, gue lihat, oh tanggal 23 aman. Set, nge-live sehari, udah tanggal 23 beres, kita nge-live, tanggal 24, tanggal 25-nya, dem, ke band lagi. Ke band lagi. 3 hari lagi. 3 hari sampai Dan tanggal permasalahan 28. ini Jim, Itu, komputer. makanya, Komputer. enggak, jadi gini, Pas. tanggal 19 sampai tanggal 23 kita ke band, Oh. tanggal 24 kan kita nge-live. Iya. Di saat nge-live, lu nge-live tuh, Iya, iya. itu komputer bermasalah. Iya. Itu kan gua sampai jam 3 subuh di sini. Ah. Komputer bermasalah, crash lagi. Crash CPU-nya begini. Dibenerin nih, benerin. Di servis. Set, udah dari servis, sudah aman. Dem, ke band lagi. Langsung ke besoknya. band lagi. Ada apa ini? Ada apa ini? Ke band lagi. Dan yang paling parahnya lagi, ke bandnya tuh udah hampir akun keresahan hilang. Jadi kalau misalnya sekali lagi ada pelanggaran, akun keresahan Bubar. hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih gokilnya lagi,
besoknya Fuji datang, malamnya tuh si komputer bermasalah lagi. Komputer bermasalah lagi. Oh iya. Live mati, mental tiba-tiba. Akun selalu mentah, nge-live mentah lagi, nge-live Kalau mentah lagi. seandainya Jim akun keresahan nih hilang nih, lu ada opsi lain nggak? Itu sih. Opsi lain selalu bakal ada sih. Maksud gue tetap gini sih, gue selalu percaya setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya tuh. Asal kita mau jalan keluarnya aja. Cuman dari kejadian-kejadian kemarin di band, gue jadi punya pola pikir baru tuh. Jadi nggak bisa nih kita ngandelin TikTok. Ngandelin TikTok 100% nggak bisa. Karena di saat kemarin kita ke band, itu nggak ada yang bisa nyelamatin kita nih. Hatta orang TikTok gitu nggak bisa nyelamatin kita. Terus? Dia pun pada nyerah. Sama yang dulu TikTok pernah nggak ada. Itu juga kan. Ya, nah kita bisa, iya. Dulu tuh TikTok berapa bulan ada? Iya berapa bulan tuh nggak ada. 3 bulan, 4 bulan. TikTok pernah hilang, pernah tutup tuh. Gue masih bisa running gitu. Walaupun di Shopee. Nah itu kemarin tuh ngerubah pola pikir gue. Jadi kayaknya nggak bisa nih. Kayak nggak bisa kita all in 100% di TikTok tuh nggak bisa. Makanya gue bikin YouTube Soalnya nggak ada lah. jaminan juga. Bikin musik juga lah. Bikin musik ya, bikin Gue YouTube. denger lu podcast bikin gini. website juga ya? Website ya. Website, Jadi gue pengen rencana plan gue tuh, tapi ini bakal susah, bakal mulai dari nol lagi. Cuman emang kayak gini sih, siklusnya tuh harus kayak gini. Dari nol naik ke puncak gunung, di saat udah di atas nih, kita nggak boleh terlalu menikmati ini gitu loh. Kita harus turun lagi dari nol lagi sampai nyari gunung yang kedua tuh. Nah, ini website tuh salah satu yang bakal susah juga. Bakal susah buat promosi, bakal susah lah pokoknya. Karena orang tuh harus dibikin percaya dulu check out di website kita gitu. Walaupun sekarang udah ada website keresahan, tapi emang orang yang belinya tuh masih belum sebanyak TikTok. Cuman gue pengen endingnya tuh, yang pertama kita punya website sendiri, yang kedua kita punya aplikasi buat live sendiri. Ngerti gak lu? Jadi udah itu mah semua kita yang kontrol tuh. Enak tuh kalau Itu gitu. endingnya tuh ada di sana gue pengennya. Walaupun ini perjalanannya pasti panjang. Iya, panjang banget. Pasti panjang, pasti susah. Dan gue nggak pernah tahu nih perjalanan panjang ini siapa yang masih bakal stay di keresahan. Ngerti gak lu? Karena kan semua nih kayak lu semua, yang lain juga, dia punya hidup masing-masing, punya cita-cita masing-masing, dia nggak bisa gue tahan juga. Jadi nggak mungkin selamanya juga. Cuman yang gue bisa tekanin, kalaupun misalkan ada pergantian orang, atau misalkan ada sebagian orang yang pengen ngejar cita-citanya keluar dari keresahan, itu nggak masalah, tapi gue bakal tekenin ke penonton semua, keresahan bakal jadi tetap keresahan. Siapapun orangnya gitu. Jadi keresahan tuh bakal selalu jadi keresahan yang punya apa ya, ide-ide yang sebenarnya nggak masuk akal gitu buat dilakuin. Itu sih. Mending gue dengerin soalnya gue pernah keluar keresahan. Karena nggak bisa, gue gini. Gue udah menyiapkan diri dari sekarang. Kalau misalkan orang yang ada sekarang sama gue ini, itu tuh punya cita-cita masing-masing tuh. Hidupnya tuh harus lebih lagi. Nggak bisa nih lu stay di sini terus tuh nggak bisa. Lu tuh harus naik level lagi, naik level gitu. Dan gue mau ngedukung orang-orang yang mau naik level juga gitu. Jadi nggak bisa, karena gini, kalau misalkan contoh nih, si Jidan, Musik gue pengen. apa? Pengen musik. Oke, lu pengen musik misalkan. Atau misalkan si Adam, Aat, lu Van, misalnya pengen bisnis. Misalkan lu pengen di baju, misalkan lu pengen di makanan, atau misalkan lu pengen di sepatu, apa segala rupa. Keluar dari keresahan, jalanin bisnisnya. Gue bakal support juga, bakal bantu. Kenapa? Karena kalau misalkan lu jalan bisnisnya, semakin gede, itu kita makin bisa tukar pikiran malah tuh. Jadi bukannya jadi saingan, bukannya gue jadi marah karena lu punya brand, enggak. Malah semakin gede lu semua nih, malah semakin kita tuh punya perkumpulan yang punya bisnis masing-masing, yang bisa tukar pikiran. Dulu gua Dengan pas- masalah masing-masing. Ya, Dulu gue Itu bakal- keluar juga sempat main ke rumah Bang Haji. ya. Iya. Walaupun sedikit agak, aduh, Iya. bukan bingung sama si Jidannya. Bukan sama guanya tapi Masalahnya. Soalnya akhirnya collab langsung. Aduh, cari jangan collab. Bisa nggak dikeresahan collab? Angan itu. Tapi jujur gue itu pecah, saudara gue yang tajir-tajir pada nawarin modal gue tolak-tolakin semua. Kalau masalah apa? Collab Jim, belakangan ini collab tuh lagi hype-hype-nya, kayak kemarin ada brand lokal saling collab nih, campaign dibikin campaign, itu tuh pecah banget. Lu kira-kira ke depan ada gak? Itu tuh Pan, gua tuh nggak pernah, bukan gini.
Jadi tuh sebenarnya nih, gue seminggu orang kan ada yang bikin plan nih buat 5 tahun ke depan. Ya. Jadi dari seminggu per bulan tuh dia ada rencana, ada plan lah yang dibuat, ngerti gak lu? Biasanya kan orang-orang gitu tuh. Jadi udah tahu nih jalan terus gimana. Kalau gue keresahan, jangan kan 5 tahun ke depan, besok atau minggu depan tuh harus gimana gue nggak tahu. Jadi gue ngikutin alur aja. Kalau misalnya ada kesempatan buat collab sama misalkan brand apa, kalau misalnya emang itu bagus buat keresahan, gas. Cuman kalau misalkan nggak ada, ya nyari aja terus pelan-pelan. Cuman gue selalu ngelakuin apa yang masih gue bisa lakuin aja nih ke depannya, gitu. Yang penting keresahan selalu naik level gitu. Jadi keresahan tuh gue pengennya bukan selalu tentang jualan parfum. Makanya kita pengen bikin musik. Iya. Kita juga ada rencana kayak bikin film gitu nggak sih? Ya. Iya. Itu makanya hayalan kita step-stepnya. Jadi kalau musik jadi di kepala gue kan kemarin musik udah oke. Kita bikin apa? Mini series. Kalau mini series udah oke, Film laga. Sampai ke bioskop. jelas kalau sampai bioskop. Pecah sih gitu. Itu hayalan kita guys. Pecah banget Iya. gitu. Itu kalau sampai bioskop sih udah kayaknya mah tamat udah. Udah kayaknya gue gak mau jadi host. Star Syndrome. Udah jadi Udah Ronaldo sekarang. Udah jadi artis kan. Ronaldo. Udah jadi artis film. Hati-hati minuman yang digeserin. Kalau lo kan nggeserin Coca-Cola langsung turun tuh sahamnya. Cuman gimana perasaan lo di follow sama Puji? Jujur. Gimana? Gue gak bisa dibohongin, seneng banget lah. Sampai pamer. Seneng banget pamer. Langsung SS ke grup. Kaget, aneh, bingung gak? Campur aduk sumpah. Gue sampai kaget, wih 2 jam yang lalu kata gue. Kan gue pikir 2 menit. Udah set, pas gue lihat, ih anjir 2 jam yang lalu kata gue. Buru-buru. Takut dia follow. Takut gue di unfollow, gue langsung buru-buru follow. Gue buru-buru follow back. Ya Allah. Kaget gue sumpah. Cuman yang gokilnya lagi nih, kayak contoh lo di follow Fuji. Yang pertama kita nggak pernah kepikiran hal itu. Iya. Yang kedua itu kan nggak direncanain. Iya. Dan yang ketiga yang paling pentingnya, kita tuh nggak sadar. Terutama gue ya, kalau gue tuh orang-orang bilang, dia lo keresahan udah di sini, keresahan, ngerti lo? Udah banyak orang kenal begini-begini. Cuman gue tuh selalu nggak ngerasa kalau keresahan tuh terkenal itu, ngerti gak lo? Kalau gue ya, gue pribadi. Kayak lu merasa kurang-kurang, pengen ngembang terus. Ya, Ide karena baru. gue tuh nggak ngerasa keresahan tuh, wah. Gue pernah Teman-teman gue bilang gila keresahan sampai ini gini. Gue tuh nggak ngerasa itu gitu loh. Pernah dengar kalau kita tuh bisa ngelihat sesuatu itu di luar, bukan Iya kita sih. lagi di dalam lingkaran ini kan, perasaan. Kalau lu mau tahu kita gimana, kita keluar dulu. Kita bisa tahu tuh lingkaran itu tuh gimana, seperti apa gitu. Contoh kayak pertemanan. Kita nggak tahu nih, gue pernah dulu berteman, gue nggak nyalahin temen gue yang buruk-buruk, karena gue juga buruk. Cuman di saat gue keluar, oh begini ya mereka ya, baru sadar gitu tuh kita. Sama di saat kita keluar pun, di saat orang di luar ngomong keresahan tuh begini, kita nggak ngerasa, biasa aja perasaan, begini aja gitu ya. Iya. Ini kayak siapa aja, Van? Sebelum lu masuk, lu kan baru nih masuk nih, baru sebulan. Belum sebulan juga belum kan ya? Iya. Nah, sebelum lu masuk keresahan, lu ngeliat keresahan tuh kayak gimana? Ngerti gak maksud gue? Iya, paham. Kalau Ini apa? POV. Dari orang yang kalau lu kan dari awal semua nih, Ya. berarti lu masuknya orang-orang yang di dalam. Ya. Sedangkan gue yang di luar. ya, kan itu tuh. Itu yang Ya. orang pengen tahu. Yang gue tuh udah gede banget, bahkan gue ngomong ke teman-teman gue, nanti gue bakal jadi host keresahan. Orang kayak wah kayak pada Oh, iya. gitu pada gitu semua, iya. Dan gue dengar dari salah satu teman lu sih. Salah satu temannya Avan tuh pernah bilang, Avan tuh nggak bakal pernah mau kalau misalnya dia ditawarin jadi host. Oh gitu. Bener gak sih, Van? Benar. Cuman pas denger keresahan kayak Oh gitu. sangat menarik ini keresahan nih. Puji lagi, aduh. Boleh juga. Gue juga gak kepikiran kalau gue bakal bisa balik lagi ke sini, cuy. Gue tuh dulu cuman 7 bulan tuh gue nge-rap di TikTok udah. Gue beli rokok dari duit saweran TikTok. Apa-apa dari TikTok gitu. Makan gak ada makan di studio, gue ke rumah nenek gue. Kalau gue itu kenapa gue ngajakin lu balik lagi? Jadi gue tuh ngeliat lu update Jepara. Bubar nih kan. Ya, bubar. Nah, itu yang pertama gue ngeliat Jepara. Yang kedua tuh karena ini sih, kan ada beberapa yang emang pernah kerja di keresahan juga tuh kalau. Menurut gue sih ya, ini menurut gue cuman kan setiap pandangan beda-beda. Cuman menurut gue
ada beberapa orang yang keluar dari keresahan tuh kurang oke lah. Ke gue itu kurang oke gitu. Nah, biasanya sifat orang tuh kelihatan di saat dia mau keluar dari kerjaannya. Pamitan. Nah, itu kelihatan tuh. Dia ini menurut gue ya bisa salah. Jadi sifat orang tuh kelihatan di saat dia mau keluar dari kerjaannya. Cara keluarnya itu menentukan tuh. Cara keluar dari kerjaan menentukan. Nah, kalau lu enggak, kalau tuh oke gitu. Kan selalu gue dari awal selalu bilang kalau misalnya lu pengen keluar dari keresahan apa, lu harus ada spare waktu. Yang pertama buat nyari kerjanya, buat trainingnya lagi gitu. Kalau kan ikutin itu semua tuh. Dulu Sampai tuh terakhirnya. sebenarnya emang gue itu 50-50 gue keluar apa enggak ya. Namanya gimana jiwa anak muda Terus penasarannya apa? gede. Terus lu diskusi dulu kan sebelum keluar sama gua. Ngobrol dulu dia ke rumah gua. Gua udah ngasih tahu. Itu. Udah ngasih tahu. Cuman dia tetap baik lagi. Feeling lu aja gimana? Iya sih, omongan dia bener banget semuanya. Terus ya gimana ya, gue masih muda, masih umur 22, baru naik 22 dulu tuh. Ya. Baru naik 22. Jiwa penasaran gue tuh gede, tau gak sih? Ya. Penasaran gue tuh tinggi, mau nyoba, tau gak sih? Nyoba. Gua tuh Ajakin belum pernah ngobrol nih. gue pelan-pelan di. Sekarang umur lu berapa? Pas lagi ngopi. Umur gue 23 baru naik. Banget. Gue pengen ngomong tapi gue takut. Ya, kayaknya gue berani ngomong malu deh kata dia. Kenapa kata gue? Kayak gue mau keluar deh. Kenapa Dan? Kata gue harus keluar. Gini bang. Langsung itu tuh. Begini dengan otak profesornya. Oh gitu. Terserah lu sih. Itu cita-cita lu. Kata gue bingung juga. Coba lu ngobrol sama Farhan. Udah ngobrol belum? Nggak berani gue. Udah ajakin ngobrol dulu Farhan. Ntar lu habis ngobrol sama Najim. Apalagi sama Najim kata dia. Jadi lu ngobrol dulu sama Farhan nih kata gue. Gue pengen tahu coba Farhan tuh. Kata gue lu ngobrol sama Farhan itu kurang lebihnya kayak Najim kata gue. Ngobrol sama Farhan, udahnya barulah dia. Lu ngobrol dulu gak sih sama Farhan? Ya, terus seminggu kemudian baru dibilang sama Bang Najim. Nah. Ngobrol dulu. Lu baru pertama kali kerja berarti Pan? Apa udah sebelumnya? Sebelumnya sempat kerja. Di mana? Cuman bukan Ada. di bidang kayak bidangnya host apa? gini. Di IT. Oh itu. IT. Emang tapi kayak gua misalnya nih, kalau gua pribadi, ini gua kan geser posisi gua yang kerjaan dulu kerjaan proyek berat, bukan berat maksud gua kayak gua kerja di lapangan ngurusin proyek, pindah ke Pakai konor itu harusnya, Dam. itu benar pakai konor. Pakai konor. Kan gua keringetan tuh panas-panasan lapangan. Iya. Nah, gua pindah ke sini itu butuh nyali sih sebenarnya. Butuh nyali sih kayak gimana ya? Maju mundur. Emang baik lagi harus berani nyoba sih. Dan gini sih maksud gua sangat diwajarkan lu karena gini pekerjaan host tuh ada tuh di tahun 2022 lah. Iya. Ngerti gak lu? Iya. Kalau proyek kan udah lama. Iya. Ini host jadi pekerjaan tuh masih baru banget. Iya. Jadi masih sedikit orang yang kerja jadi host, ngerti gak lu? Jadi masih apa ya? Gambaran-gambaran orang-orang yang kerja di host tuh nggak ada. Iya. Walaupun sekarang nih banyak kan jadi host tuh pekerjaan sekarang tuh. Ya. Dulu kan nggak ada. Tapi sebelumnya gue kayak pas di kerjaan sebelumnya gitu ya. Gue pas ngeliat, gue sering buka TikTok, buka Instagram, gue liat si Najim, liat anak-anak tau gak? Udah konten. Gue kayak pengen ikut tau gak lu? Gimana ya caranya? Tau gak ada begitunya tuh? Bisa gak ya gue ya? Ada begitunya tuh gak? Pas lu update tuh itu di situ tuh. Si Aat tuh update di Instagram. Update dicari host mau, gue bilang gue Itu kan langsung ngomongin. kan lu sebelum saat update tuh kemarinnya tuh lu kan di rumah gua. Iya, itu tuh kita baru ketemu 2 minggu. Baru ketemu. Oh, belum minggu, Dam. Baru kita udah lama gak ketemu. Tahu maksud gua pas si update. Misalkan hari ini lu ke rumah gua, besoknya si update Iya, kan. iya, benar. Update. Gue bilang mau beneran gue bilang. Gua ketawa dulu. Iya. Saya gua kan yang gua tahu tuh si Adam tuh udah dengan pekerjaannya tuh udah enak lah. Gue juga dulu di lapangan sebelum sini. Udah pokoknya lu mah sedih. Gak enak ya lu. Sedih ya. Percuma gua mau perih-perihan sama lu capek gua. Gua mau ngapain. Makan ngamen, gua udah capek, gua udah bosan denger. Gak ada cerita senengnya. Lu bawa cerita ke orang tuh cerita seneng enggak? Apa kayak lu ceritanya merih terus. Cuman ya sekarang tuh maksud gua ngerti gak lu? Sekarang tuh host tuh jadi pekerjaan. Iya. Dulu tuh nggak ada lu. Dulu tuh keresahan tuh. Kalau sekarang kan maksudnya gampang lah maksudnya nyari host. Maksudnya tinggal gampang lah. Dulu tuh gila setengah mati. Jadi Gua- yang mau Gua aja dulu berbesar kepalanya gimana?
Lu nelfon gue kan, gue butuh host nih, gak. Gue gak tahu itu. Cuma gue baru masuk ke pekerjaan gue. Gue baru banget masuk kerja, dimasukin sama orang, ditelepon Ajim. Gue butuh host nih. Naon host? Langsung di situ dia ngomong, lu begini. Wah kata gue gila juga nih kata gue. Cuma nggak kata gue nggak enak gue dimasukin orang kata gue. Nggak bisa nih gue baru banget masuk. Maksud gue menghargai lah gue orang yang udah nyariin gue pekerjaan apa segala macam. Cuman sampai akhirnya di ujung, di finishnya tuh ada kerjaan nggak? Gue chat dia. Oh itu udah ngantri ya? Udah ada yang ngantri. Itu udah ada yang ngantri 3 orang. 2 orang gua nggak tahu, 1 orangnya lu tahu siapa? Onye. Di bawah. Onye. Waduh, kata gua udah berarti gua nggak bakal bisa nih kata gua. Udah tuh gua ya udah deh. Apalagi ya udah nggak ikut jadi. konten bareng ya. Iya. Di situ gua ya udah nggak jadi gitu gua. Cuman udah sambil gua scroll TikTok apa, gua pikir-pikir lagi. Rezeki nggak ada yang tahu kata gua. Siapa tahu ini rezeki gua chat lagi. Kalau gua mau ikut waiting list bisa aja kata gua. Ya udah bisa. Nggak apa-apa yang keempat juga kata gua. Bisa 2 hari kemudian dia ngabarin gua. Lalu jadi Ini belum ada Fuji nih ya? belum. Goro-goro. Puji belum ada itu. Iya. Terus. Ngabarin gua, lu jadi gitu gua. Gua jadi ntar lu besok rumah gua aja. Ke rumahnya gua ngobrol. Terus setelah berapa? Hampir 200 tahun kita nggak ketemu ya. Gua pokoknya semenjak mulai keresahan udah nggak pernah nongkrong, Introvert. nggak pernah keluar rumah, udah ngurusin keresahan aja. Sampai sekarang tuh jarang gua nongkrong. Gue aja kaget. Kalaupun nongkrong kayak gini nih, ya kerjaan ini juga. Nongkrongnya di studio gitu. Gue aja kaget yang pas puasa ke Bennett ngajakin ngopi. Geblek Kanako ngajakin ngopi Kanako. Shock banget gak sih? Shock. Itu shock geblek. Gue pernah ada omongan apa aja ke dia. Gue mah takut kayak lu, kata gue. Takut stres. Bener-bener kalau gue lihat dia nih, kayak mikirin kerjaan terus ini gimana, yang diobrolin kerjaan terus. Bagus, tau gak? Bagus juga kayaknya gue gak kuat, tau gak? Kalau gue kayaknya gak segitu deh kalau gue. Cuman gini Belum kayaknya masanya mungkin karena gue selalu pemikiran gue tuh gini. Kalau misalkan keresahan sampai ada apa-apa, ini yang kena imbasnya nih banyak orang tuh. Yang kerja kan banyak nih, orang packing, admin, host apa. Jadi kalau ada apa-apa tuh semuanya nih. Kemarin kepengen aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang kena Kadang imbas. tim packing. Yang kena imbasnya tuh semuanya. Assalamualaikum. Gimana caranya tetap masih bisa stabil ya? Harus selalu stabil lah. Jadi kalau ada masalah apa harus cari jalan keluarnya gitu tetap. Nah sekarang gue pengen nanya, cita-cita lu kira-kira apa ke depannya? Apa nih yang lu pengen? Kita tuh harus apa ya? Ya harus punya cita-cita gitu. Harus mau naik level hidup kita. Apa lu? Gue pengen, jujur kalau dibilang cita-cita, bukan masih abu-abu sekarang. Tapi gue pengen orang tahu gue itu sebagai apa, bukan siapa. Mandor gitu. Iya. Nah, bener. Contoh mandor. Kan? Ada mandor. Ya, mandor. Bener kan? Tapi bukan mandor dong. bukan mandor. Bukan mandor dong. Gue intinya kalau dibilang pengen cita-cita, gue pengen dikenang sebagai nama, bukan angka. Oke, enggak gini maksud gue. Liar gak? Iya. Maksud gue gini deh biar lebih simpel. Maksud gue, lu ke depannya mau jadi tetap jadi misalkan ya kita kan ngehayal. Yang ngehayal tuh bisa kemungkinan kejadian lah. Mau jadi planning lu ada planning nggak? Misalkan jadi selebtok kah? Atau jadi pengen punya bisnis kah? Gue pengen punya bisnis. Lu pengen punya bisnis apa pengen nge-DJ? Kan setahu bukan ini kan setahu gue sekarang kan lu lagi mempelajari ini. Kalau gue di DJ ini gue bisa bilang itu gue hobi. Hobi. Ini hobi. Cuman gimana caranya hobi gue ini bisa jadi menghasilkan. Harus jadi menghasilkan. Jadi naik level hidup lu tuh pengennya ada di posisi apa maksud gue? Sebagai punya bisnis kah? Bisnis lah. Udah kebayang bisnisnya apa? Belum. Oh masih, tapi pengen bisnis tapi belum kebayang. Belum kebayang. Oh. Pengen bisnis. Kalau lu At? Gue pengen punya. Gue cita-cita dari dulu tuh gue pengen punya pekerjaan, tapi gue nggak terpatok sama waktu. Jadi bisnis juga aja. Bisnis juga. Kalau ya
mau itu bisnis atau gue jadi seleb gitu ya. Yang Seleb apa bisnis jadinya? Kayaknya Lu. lebih ke bisnis sih. Bisnis. Lebih ke bisnis gua. Walaupun sebenarnya seleb sama bisnis kan jadi satu persatuan Ya, gitu jadi ya. satu kesatuan. Jadi kalau misalnya lu bisnis Iya. jadi kalau lu terkenal tuh buat buka bisnis lebih gampang. Ya, cuma kayaknya lebih ke bisnis deh gua. Kalau lu Pan, Kalau gue pribadi, gue masih abu-abu sih kalau lu umur berapa sih? 23. Oh, udah 3. 23. 23. Cuman gue selama Beda 1 tahun kemarin doang ternyata kita. beda. Terus. Cuman selama gue kuliah yang di pikiran gue tuh karena pas gue kuliah pernah magang dan gue ngerasain gue jauh dari keluarga, gue ngerasain kayak oh gak bisa deh kayaknya gue jauh-jauh sama keluarga. Apalagi nanti kalau misalkan gue udah mulai keluarga kecil nih. Jadi kayak ya kalau udah misalkan gue udah nikah, udah punya anak apa segala macem kan itu juga bisa ngaruh ke keluarga kecilnya juga kan. Kalau misalkan gue jauh-jauh. Jadi yang gue pikir tuh gue pengen di mana gue kerja itu gue bisa di rumah aja. Walaupun di bidang gue IT ya. IT itu bisa sekarang kerja remote. Jadi gue di rumah. WFH. Ya WFH. Tapi perusahaannya bisa perusahaan luar negeri, perusahaan ini. Oh iya. Mau apapun itu gue masih bingung, gue masih abu-abu. Yang intinya gue pengen tuh keluarga gue ada, walaupun gue kerja, tapi gue masih deket sama keluarga. Gitu. Kalau udah Gue ke musisi sih sebenarnya dari kecil tuh. Dulu gue suka lagu pop. Jadi kayak menurut gue kurang di lagu pop. Akhirnya gue ke-rap, nemu tuh kemarin. Pada demen pas gue nge-rap, pas gue nggak kerja di keresahan kan. Hipdut. Iya, gue rencana ke depannya yang gue utamain pokoknya mau bikin lagu, nyoba-nyoba. Gue nggak tahu ya cocok sih lo. itu apa enggak. Terus kalau emang gue udah berhasil tuh jadi musisi, baru gue fokus ke usaha. Nah usahanya gue pengen ke outfit sih paling. Oh, itu tetap endingnya bisnis-bisnis juga Iya, ya. bisnis juga harus punya sampingan. Kayak kan Tapi ada yang orang yang utama pengen gue pengen- musisi aja terus. Tapi lu mah tetap ada bisnisnya juga. Iya. Tapi- Sampingan. Namanya musisi kan. Musisi tuh sampingannya apa bisnis sampingan? Musisi utamanya gue pengennya. Oh, bisnis Sampingannya sampingan. bisnis. Oke, berarti tetap masih musisi ya. Hmm. Iya sih. Gitu kalau kayak gue soalnya gue mikir kayak apalagi nanti kalau misalnya gue udah nikah atau enggak. Kalau misalkan kayak gue kerjaan gue tuh terpatok waktu, kayak gue tuh harus nyisihin waktu doang gimana ya? Harus nyisihin waktu gitu buat istri gue, bukan yang kalau gue punya bisnis kan ya kapan aja gitu, kayak ketika lagi main deh yuk, kita main yuk. Bisa atau enggak? Cuman gini. Ya sih kalau misalkan punya bisnis gitu ya. Lu bisa ngerjainnya di rumah, Ya, bisa banyak banyak waktu sama keluarga ya. ya. Cuman gini. Mungkin lu bisa banyak waktu sama keluarga, tapi belum tentu kepala lu ada di keluarga lu. Iya. Ya Ngerti sih. kalau lu di rumah, tapi ngerasa kayak nggak di rumah. Ya. Kalau bisnis gitu. Yang gua rasain ya. Jadi gua di rumah nih. Cuman kepala gua mau di mana-mana. Jadi kadang nggak ngeh gitu. Nggak sadar tuh. Oh. Tiba-tiba sekarang anak gua hidup 10 bulan Oh iya. gitu. Jadi itu tuh. Dia punya bisnis juga gitu tah. Jadi nggak yang enak. Cuman nggak yang sesimpel itu juga tuh. Emang sih kan itu. Gue waktu itu pernah dapat kata-kata. Gue lupa kata-katanya kayak gimana. Cuman kayak lu jadi pegawai lu capek, bisnis pun lu capek. Ya. Tapi lu mau capek yang mana gitu. Tinggal pilih capek yang mana. Lu mau capek yang mana? Lu capek lu jadi pegawai apa lu capek jadi bos? Kasarnya Gitu. jadi kaya juga capek, jadi miskin juga capek. Capek. Pilih mana capeknya? Mending Beda ngepang aja pas capeknya. Saya ngepang. Rasta. Rasa Bro. Sama gue suka kadang kepikiran kayak kalau keluarga ada yang sakit, walaupun kayak waktu kemarin Jit gue almarhum waktu sakit, gue bisa izin tuh gak? Izin Jit gue sakit, gue harus nggak bisa nge-live, gue apa bisa. Cuman kayaknya kalau misalkan ini kalau misalkan kayak ini punya gue tuh gue nggak segitu ininya lah. Ya udah gue tinggalin aja yang punya gue, emang kenapa kan gitu. Tapi semenjak di keresahan tuh, di keresahan sendiri ya, keresahan sendiri, gue ngerasa hidup gue tuh 24 jam tuh gak? Kayak keresahan tuh hidup tuh. Iya, Hidup sebaya. tuh, keresahan tuh hidup. Sebaya. Jadi kayak walaupun di kantor lama nih, datang jam 3 malam, jam 3 subuh gitu. Hidup gitu tau gak? Ada aja orang gitu, maksudnya host ada aja.
Jadi 24 jam tetap hidup dia tuh ada gitu. Kayak gue kalau mau jalan gitu, Gak ada matinya. kadang ke teman-teman kayak misalnya kayak gue mau jalan sama teman gue mau ngopi, misalnya 2 motor, ini motor parkirnya ke kantor. Ini mah nggak apa-apa, aman kata gue. Kebuka terus soalnya. Cuman kalau yang gua rasain ya, gua tuh bisa tenang kalau misalkan di hari Lebaran. Karena Lebaran tutup Libur. Seminggu. Jadi selama keresahan masih berjalan nih, itu gua mau subuh, mau malam, mau pagi itu tetap. Dan itu kan dead keresahan nih terus nih. Pas lebaran jebret kemarin bingung gue lebaran berdua. Ngapain kita? Gue bilang ngapain kita? Oh daftar gym gue ini mau udah langsung. Gue udah gak tahu daftar gym lagi gue udah langsung. Tuh saking udah ya. Saking bingungnya. Iya. Udah supaya. kehidupan tuh di situ-situ aja tuh. Iya. Kayak si Avan mungkin host malam ya maksudnya udah host tapi malam doang ya. Belum nyobain pagi apa segala macam. Ada tuh ntar tuh. Tidur bangun pagi tau gak lu pagi nggak nentu ntar jam 2 ntar minggu tiba-tiba jam 4. Gue kayak kalau gue udah terjadwal kayak kalau kalian kan masih di rolling ya jadwalnya kan. Iya. Kalau gue kayak udah pasti jam 7. Gue tuh kayak kadang sempetin kayak datang jam 6, jam setengah 7. Buat kayak yang ngobrol-ngobrol aja seru-seruan. Soalnya Itu- kayak emang hidup beneran gitu. Dan sebenarnya itu penting sih. Di situ sebenarnya kalau kata gua ya, secara nggak langsung tuh ngebangun chemistry tuh Iya, gitu. itu. Jadi Kayak ngetok. lu makin yang tadinya bercanda sama lu canggung tuh Iya. enggak atau lu nya canggung bercandanya. Cuma karena sering ketemu ngobrol apa jadi Udah mulai ceplos-ceplos. ya. Cuman yang alhamdulillahnya tuh lo host-host keresahan tuh maksud gua nggak ada yang aneh banget tuh lo. Anehnya gimana? Ada yang berandal banget. Nggak, coba mungkin kalau kita ngerti maksud lu, cuma penonton kayak nggak Ini ngerti. maksudnya nggak ada yang gimana ya? Nggak ada yang ngelakuin hal yang aneh-aneh banget. Gimana ya maksudnya nggak ada yang mengkol banget tuh nggak ada gitu. Iya sih. Dan yang gue demen ya, yang dari anak-anak tuh kita nih tahu, kita nih satu sama lain nih teman tuh gak? Kita saling kenal, kita udah deket banget apa. Cuman masalah kerjaan tuh kita profesional tuh gak? Yang gue demen itu sih. Penting tuh. Itu yang gue selalu tekenin sih. ke Tetap anak-anak. kalau misalkan kita tuh kayak bisa menempatkan tuh gak di mana kita lagi kerja sama di mana kita lagi nongkrong. Iya. Ya. Kalau Ada kita lagi batasan. di kayak ini kan maksudnya di sini kan biasanya tempat kita kumpul-kumpul kan. Sama kita dalam studio tuh kita tuh profesional gitu. Kayak jam kayak lu dan abis gua kan lu tuh kan. Jam misalkan gua beres jam 8. Jam 7.58, jam 7.59 tuh jidan standby itu gak? Iya. Udah masuk, udah apa tuh gak? Itu yang paling gua tekenin sih. Jadi jangan sampai ngerugin orang lain. Itu Itu yang paling bahaya. itu sih. Ngerugin orang lain tuh paling bahaya. Soalnya impactnya ke host nextnya. Ya. Ya. Ke host yang sebelumnya tau gak lu? Ya. Kayak gue kadang suka sekarang setelah 3 menit biasanya ya. Iya. Kayak kepikiran ya Allah si Jidan gitu tau gak lu? Kadang Aman. nyogoknya sama sandwich sekarang ya. Kalau bisa telat terus sih, itu nggak apa-apa. Dulu Aji pagi-pagi sandwich, daging ayam bakar apa panggang, Bini gue bikinin. nikmat. Besoknya bubur kacang ijo. Biasanya bini gue bangunin tuh waktu. Iya. Tapi kemarin kelolosan, nggak bangunin gue. Terus lu nelpon gue kan, gue udah telat 5 menit tuh. Besoknya baru telat, nih kasihin si Jidan. Bini gue udah ngomong gitu. Bukan buat gue bilang. Oh buat si Jidan ini? Makasih ya, Kak Devi. Gua maunya panik kemarin. Gua masuk 7.30. 7.30 nya nelpon. Gua baru bangun. Waduh kata gua. Sebenarnya gua tuh 6.45 udah masang alarm dan gua udah bangun. Oh, 6.45. Gua simpan HP tek langsung bangun 7.30. Gila kata gua bisa begini. Kata gua sorry. Gua langsung buru-buru tuh gak Soalnya siap-siap. impactnya kalau host yang sebelumnya. Bete nungguinnya. Yalah. Kadang. Nunggu 10. Jadi gini, lu kalau nge-live sejam setengah dari 0 nih ke jam setengah tuh cepet. Ya. Cuman kalau ada yang telat 10 menit, itu 10 menit selama. Iya. Iya, Bener banget. Bener banget itu. Bener banget. Ngomongin host Jim, sekali lagi. Apa? Dari semua host, siapa bukan yang gak suka ya? Siapa yang menurut lu dari semua host ya, ada 8 host berarti ya, ada 6 host, sama Avan sama Seh. Dari semua host, siapa yang paling asik? Paling asik ya, satu orang gak boleh dipilih lagi, satu orang udah. Asik menurut Paling lu? asik. Asik dong.
Sebenarnya yang paling asik, paling yang gua suka gitu. Oke, Lebih ekstrim. boleh. Hah? Boleh. Yang paling gua nggak suka host satu seh. Paling nggak suka. Paling nggak suka. Pertanyaannya suka, dijawabnya nggak suka. Sebaliknya. Kenapa tuh alasannya kalau boleh tahu? Sering telat, masih ngegampangin kerjaan menurut gua ya. Walaupun sekarang udah agak mending lah dia. Ya. Setelah gua omongin. Oke, saya. Cuman masih suka telat. Sekarang sih gua nggak tahu. Gua cek sih nggak jarang telat sekarang. Jarang terasa. Dulu tuh sering telat, sering neko-neko, pengen ganti-ganti libur. Ada urusan inilah, urusan itulah. Gua tuh selalu pengennya ya udah lu kalau gua di gua tuh ada libur di hari ini, lu kalau ada apa-apa di hari libur lu. Terus lu masuk jam segini, selesai jam segini. Setelah selesai gua nggak bakal ganggu apa-apa lagi. Jadi gua tuh pengen gitu aja gitu. Di saat lu libur gua nggak bakal ganggu lu libur gitu. Nah, saya tuh dulu tuh masih gitu tuh. Oh, Masih ini. Gua pengen masih mantau sih sekarang. Syekh. Oh, Syekh. Bos.